Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita atas Tuhan, atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena dari rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa meskipun dikala masa pandemi saat ini. Tak lupa juga selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita diangkat dan dibimbing dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya Musahrullah akan membahas tentang teks ulasan. Langsung saja, apa sih teks ulasan tersebut? Nah, teks ulasan di sini adalah satu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap satu karya, seperti film, drama, atau sebuah buku. Nah, teks ulasan di sini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu dari strukturnya, yang terdiri dari atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini mengenai suatu karya atau produk. Nah, yang ketiga, opininya biasanya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir, teks ulasan di sini mempunyai nama lain, yaitu adalah resensi. Baik, orientasi di sini merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik itu film, drama, ataupun sebuah buku. Yang kedua adalah tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya tentang keunikan, kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi merupakan bagian yang berisi tentang pandangan pengulas mengenai hasil yang diulas atau karya yang diulas. Nah, evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya, baik itu buku, drama, bahkan film. Nah, dan yang keempat adalah rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan yang sudah diulas terhadap suatu produk atau sebuah karya. Adapun kaidah teks ulasan, yang pertama adalah istilah, yang kedua sinonim dan antonim, dan yang ketiga adalah nomina, yang keempat adalah verba atau kata kerja, dan yang kelima pronomina dan konjungsi serta preposisi. Lalu apa sih keuntungan kita atau feedback teks ulasan terhadap kita? Nah, ketika kita melakukan review atau mengulas suatu buku atau sebuah film, kita bisa mengetahui misalnya dalam satu buku penulisnya, apa isinya, lalu bagaimana kualitasnya. Dari teks ulasan tersebut kita mampu tahu lebih dalam tentang isinya, tentang isi suatu film, buku maupun drama. Adapun jenis-jenis teks ulasan terbagi menjadi 3, yaitu teks ulasan informatif, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga adalah kritis. Di sini saya juga mempunyai contoh teks ulasan tentang buku pengantar teknik dan manajemen industri. Nah, di sini buku ini mempunyai orientasi buku pengantar teknik dan manajemen industri, diterbitkan untuk memberikan wawasan secara analitis, logis, dan komprehensif. Tafsiran isinya, buku ini tersusun atas beberapa mata kuliah yang secara sederhana dengan contoh-contoh pengaplikasiannya pada setiap bab atau pada setiap pembahasannya. Nah, adapun evaluasinya, kedalaman isi buku ini sudah cukup dalam penyampaian materi pada setiap pembahasan yang ada. Bab-bab telah tersusun secara berimbang berdasarkan masing-masing permasalahan yang dibahas, tidak terlalu singkat ataupun tidak terlalu rumit. Adapun rangkuman dalam evaluasinya, dari keseluruhan ulasan buku yang telah dibuat, buku pengantar teknik dan manajemen industri sangat menarik untuk dibaca karena keunggulan buku serta kelengkapan isi buku yang ditawarkan cukup memberikan kualitas, cukup memberikan wawasan tentang bagaimana kita belajar tentang industri dan teknik. Mungkin demikian penyampaian tentang teks ulasan dari saya. Teks ulasan di sini memberikan feedback atau umpan balik terhadap kita
untuk mengenai atau lebih tahu tentang buku, tentang film, lebih mendalami suatu karya. Demikian mungkin penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.